Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia. Dia hari ini. Seperti apakah yang akan terbaca di sini tanggal 7 Agustus 2024. Kita akan bahas energi dia hari ini ya. Tapi ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan cek di sini untuk energi dia hari ini. Fokuskan kepada orang yang kau pikirkan saat ini. Bagaimanakah energi dia? Dan ini energi banyak orang tentunya. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini bukan milik kamu ya. Oke. Kita akan coba cek untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Two of Swords. Nah, sepertinya seseorang ini akan mulai mengejar kamu ya. Ada The Tower, gambaran bahwasanya hubungan kamu dengan dia itu sudah terpisah. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada The Moon. Ada Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Dan ada di Empress. Ada Taurus. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan atau zodiak kamu, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan jika ini adalah cerita kamu. Oke. Nah, kalau dari segi kartu Two of Swords, aku melihat seseorang ini dia mulai mengejar kamu. Dia mulai mencari cara untuk bisa memiliki kamu. Mungkin saja dulu ya, ini ada keadaan yang terbalik ya. Keadaan terbalik, dia itu ya ngerasa dulunya itu kamu yang ngejar dia. Dulunya itu kamu yang bucin terhadap dia gitu ya. Nah, tapi saat ini kelihatan dia memberikan bunga kepada kamu, tapi kamu malah justru menjauh. Seolah-olah kamu udah deh, aku udah nggak mau, udah capek gitu ya. Karena selama ini aku mengejar kamu, tapi apa balasan dari kamu? Kamu hanya mengabaikan aku, kamu hanya menyakiti aku, gitu ya. Nah, sekarang di saat kamu mungkin udah meninggalkan dia, bisa jadi kamu itu sudah tidak mikirkan dia, atau kamu move on dari dia, gitu ya. Dari situ dia mulai mengejar kamu. Oke, seseorang ini ya mungkin saja akhirnya dia sadar kalau kamu itu begitu berarti, kalau kamu itu penuh pesona, kalau kamu itu penuh dengan karisma yang luar biasa, sehingga dia menyesal sudah meninggalkan kamu. Ya mungkin saja dia tahu, mungkin dari omongan-omongan orang, dari gosip-gosip yang dia dengar, ya kalau kamu itu makin bersinar di saat sudah tidak bersama dia lagi, sehingga dia merasa kayak kok bisa ya. Nah ada penasaran di sini, sehingga dia mulailah mencari tahu tentang kamu ya. Oke, ini ada kartu The Tower. Memang semuanya hancur di sini. Mungkin saja hadirnya orang ketiga di antara kamu dengan dia membuat kamu capek untuk menghadapi dia, membuat kamu malas untuk bertahan, membuat kamu merasa sakit hati kamu gitu ya. Bahkan ada dendam yang kamu lepaskan kepada dia. Bahkan kamu punya niat untuk menghancurkan hubungan dia dengan pasangannya gitu ya, atau dengan selingkuhannya gitu. Tetapi ya aku melihat semua itu kamu anggap itu sia-sia. Sebaiknya aku harus fokus kepada diri aku. Di situ kamu mulai mencoba untuk fokus kepada diri kamu, fokus kepada kualitas diri kamu, nilai diri kamu ya. Kamu meningkatkan value-nya kamu ya. Sehingga begitu cara kita untuk membalas dendam yang cantik gitu ya. Kita nggak perlu melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Kalau dia selingkuh, kita selingkuh ya jangan gitu loh. Justru itu nanti akan merusak kehidupan kita. Karena di saat nantinya kita menemukan cinta sejati, kita akan merasa bersalah, kita akan merasa malu sendiri. Kenapa sih aku kok segagabah ini gitu ya, melakukan hal yang bodoh gitu. Ya,
ternyata kita bisa balas dendam itu dengan cara memperlihatkan siapa diri kita, kualitas diri kita, begitu ya. Nah, jadi ini, aku melihat di sini ada Nine of Cups. Ini juga menggambarkan bahwasanya ya, suatu saat nanti kamu juga berharap dan dia juga berharap, atau dia di sini benar-benar kayak berharap banget bisa bersama dengan kamu lagi. Dan dia percaya akan dirinya bisa mendapatkan kamu, ya. Karena dia tahu mungkin kelemahan kamu, sehingga dia melakukan segala cara ya untuk bisa memiliki kamu lagi. Dan dia punya kepercayaan diri bahwasanya kamu akan kembali ke dia gitu ya. Ini, tapi kita kita lihat aja ya, apakah yang dia lakukan ini bisa meluluhkan hati kamu, sementara bisa jadi saat ini kamu sudah memiliki yang lain, ya. Sehingga kamu juga mikir, "Ah, nggak mungkin aku, mengulang kembali," gitu ya, masa-masa aku bersama dia, yang mana dulunya aku sering diabaikan, di mana dulunya aku sering disakiti. Apakah orang seperti itu yang aku harapkan? Enggak, ya. Jadi itu, kamu juga berusaha bisa berpikir secara logika, secara realistis juga gitu ya. Kamu juga mikir, "Aku pengen hidup jangka panjang," gitu ya, dan aku pengennya orang bisa memahami aku, mengerti aku. Nah, kalau dia seseorang yang sudah jadi masa masa lalu ini, apakah dia bisa seperti apa yang aku harapkan? Begitu, ya. Nah, ada Seven of Wands, dia bertahan. Dia bertahan dengan rasa dia ke kamu. Dia bertahan dengan keinginan dia untuk memiliki kamu, ya. Sementara mungkin saja kamu sudah menolak dia, kamu sudah mengabaikan dia juga. Karena di sini ada gambaran dia sekarang yang bucin sama kamu, dia sekarang yang mengejar kamu, ya. Dia sekarang yang baper dengan kamu. Jadi ini yang aku lihat, seseorang ini kayak merasa hidupnya itu ya apa ya, kayak, "Ah, hidup aku udah berakhir nih," gitu ya, saat melihat kamu bahagia dengan yang lain, di saat kamu tidak menerima aku, ya di saat kamu menolak dia, dia ngerasa hidupnya sudah berakhir, ya. The Moon, ada kerinduan yang cukup luar biasa yang dia miliki saat ini. Ya, ini tentang kamu dengan dia yang sudah terpisah. Dia sudah meninggalkan kamu, dia sudah mengkhianati kamu, tapi apa yang terjadi? Dia merindukan kamu. Seolah kayak sulit nih melupakan kamu. Di dalam kepalanya itu hanya ada kamu, ya. Hasrat yang berlebihan, ya. Gairah yang tidak bisa terbendungkan, ya. Jadi ini yang menjadi alasan dia untuk mencari kamu lagi. Oke, ada Ace of Swords. Dia hanya aku mikir gitu ya. Dia mikir-mikir terus, seolah-olah aku punya kesempatan nih, ya, untuk bisa bersama dengan kamu. Karena di sini ada keadaan dia terikat, masih terikat ternyata. Ternyata dia masih punya ikatan dengan orang lain, tapi dia masih menginginkan kamu, ya. Apakah ini suatu ketulusan dari diri dia? Ini jelas-jelas menunjukkan kalau dia orang yang tidak bertanggung jawab. Ini jelas-jelas menunjukkan kalau dia itu adalah orang yang tidak bisa diandalkan. Ya, sekarang kamu yang harus mikir, apakah orang seperti ini pantas untuk kamu perjuangkan? Ya, udah jelas-jelas dia sudah mengkhianati kamu. Udah jelas-jelas dia sudah mengecewakan kamu. Pengorbanan kamu selama ini tidak ada, ya tidak ada apa ya, tidak ada kelihatan di mata dia gitu loh. Ya, di sini ada diimpress. Dia benar-benar kayak butuh kasih sayang. Dia butuh kamu di dekat dia. Karena dia sangat-sangat merasa kesepian. Ya, walaupun dia punya pasangan, tapi dia merasa kesepian di sini. Oke, kita coba lihat bagaimana isi hati terdalamnya. Isi hati terdalamnya ya. Apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu? Sebentar, kita ulang kembali. Ini ada yang... Nah, bagi kamu yang personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita akan coba cek untuk energi dia. Bagaimanakah perasaan terdalamnya dia saat ini? Apakah yang ingin dia ungkapkan? Oke. Do you even see me that way? Ya. Di sini dia itu selalu melihat kamu. Selalu aja sih kamu di matanya, di pikirannya, ya. Ini yang memang dia rasakan saat ini ya. Dan ternyata dia juga mengatakan ataupun bertanya, apakah kamu melihat aku seperti itu? Ya, mungkin dia merasa kalau diri dia itu kayak nggak pantas buat kamu. Jadi dia dia merasakan ya seperti ini. Jadi ini yang ingin dia katakan dalam hatinya.
seolah-olah dia tahu kalau dia nggak layak buat kamu gitu loh. Nah, I need time for me, aku membutuhkan waktu ya, uh, untuk aku gitu ya. Intinya apa ya, dia ini butuh waktu untuk bersama dengan kamu, bisa jadi ini yang diinginkan. Untuk menyembuhkan lukanya kah? Apakah saat ini dia itu, lagi terluka oleh pasangannya sendiri gitu ya. You already know ya, kamu selalu siap untuk mengetahuinya. Intinya mungkin saja seseorang ini, dia itu selalu ingin mengetahui tentang kamu. Apapun keadaan kamu, di mana kamu, ya dia selalu stalking kamu. Kenapa? Karena di sini I miss you. Do you? Dia merindukan kamu. Tapi dia nggak tahu kamu itu merindukan dia atau enggak gitu. Jadi dia di sini bertanya, aku merindukan kamu loh. Tapi kamu merindukan aku enggak ya? Gitu ya. Terus di sini ada please give me time. I never feel this way before. Ya, mohon beri aku waktu. Aku tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Jadi dia itu masih merasakan cinta cukup besar pada kamu. Mungkin cinta ini tidak sama seperti dulu yang dirasakan. Makanya dia kayak membutuhkan waktu untuk menunjukkan kepada kamu. Kalau aku serius, kalau aku sayang sama kamu, kalau aku cinta sama kamu, begitu ya. I still don't have all the answer. Seseorang ini belum juga menemukan jawabannya, ya. Dia masih belum memiliki jawaban. Mungkin, dia sudah bertanya kepada kamu atau dia sudah mengatakan kepada kamu kalau dia itu mencintai kamu, tapi apa, kamu tidak menjawabnya. Makanya di sini dia belum menerima jawaban dari kamu dan dia juga tidak tahu apakah kamu masih menginginkan dia atau tidak. Sebenarnya kan harus paham aja dengan apa yang kita lakukan. Ya udah, kalau kamu tidak menjawab, ya harusnya dia pergi gitu ya, melepaskan, mengikhlaskan, tapi ini enggak. Ternyata mungkin ada obsesi, ya ada obsesi, ada ambisi begitu ya. Oke, kita akan coba cek untuk percintaan kamu dan dia. Oke, satu lagi. Ya. Nah, jelas benar sekali ya, ada cut down, separation, silent treatment. Mungkin di antara banyak ini stop the pattern. Mungkin ada ya yang kamu lakukan, entah itu kamu udah meng-cut hubungan ini, atau mungkin kamu ada memang sudah separation, saling meninggalkan, ada atau silent treatment atau stop the pattern gitu ya. Nah, intinya ada beberapa dari kamu yang memang keadaannya seperti ini. Tapi dia benar-benar tidak bisa jauh dari kamu, ya. Di sini aku melihat, wah ternyata benar. Dia ini memang sudah menghadirkan orang ketiga. Ada third party. Nah, namun saat benar-benar dia sudah menghadirkan orang ketiga, tapi setelah melihat kamu saat ini udah sangat berbeda gitu ya, apalagi sudah melihat kamu bahagia, melihat kamu sukses, dia mulai mengejar kamu lagi. Ya, competition gitu ya. Nah, ini dia kayak benar-benar ya menghadirkan orang lain, tapi dia ini masih tetap mengejar kamu di sini. Ini godaan bagi dia sebenarnya ya. Nah, ini juga sunglasses, watching, looking. Nah, perception, ada stalking. Dia selalu stalking kamu. Dia mantau kamu di sini. Ya, kenapa dia masih punya perhatian, dia masih punya cinta ke kamu. Dia masih menginginkan kamu. Di sini dia mulai mengejar kamu gitu loh. Dia mulai mengejar kamu, mulai mencari cara bagaimana bagaimana ya untuk bisa dekat dengan kamu begitu ya. Intinya dia akan melakukan segala cara sebenarnya ya di sini ya. Ada teddy bear. Nah, ini dia sangat ingin bertemu dengan kamu, sangat-sangat ingin bertemu dengan kamu, ya. Nah, nggak tahu nih bagaimana caranya dia ingin bertemu gitu ya. Dia juga bingung sebenarnya, tapi berharap ada keajaiban. Karena di sini dia mulai menunjukkan caranya, mungkin dia melakukan segala cara ya, mengirim surat kepada kamu gitu ya. Atau sekarang ini kan udah zaman sosial media ya, dan mungkin dia nge-DM kamu. Kalau sama-sama saling memblokir ya, dia mencari cara membuka blokirnya, masuk ke dalam sosial media kamu begitu ya. Nah, ini ada SWOT and ROS. Dia merasa kayak seolah-olah, ini hubungan, akan selalu dijaga gitu loh, akan selalu ada ujungnya gitu ya, itu harapan dia. Kita akan coba lihat dari inisialnya. Inisial seseorang yang, akan terkoneksi dengan kamu saat ini ataupun yang akan kembali ke kamu, kita akan coba cek, ya. Ada L, teman berantem. Nah, kamu dengan dia mungkin dulu sering berantem, ya, tapi saling kangen gitu.
Bisa jadi dia ingin ketemu dengan kamu, dia ingin bersama dengan kamu ya. Ada Q dan N, orang baru kenalan kenalan teman. Ini orang baru tapi dikenalin oleh teman gitu ya. Ada ya seperti itu. Ada N, orang yang dibenci. Nah, jadi kalau kamu itu benci orang, jangan jangan apa ya, jangan terlalu gitu ya. Jangan over karena nantinya benci itu akan berubah jadi cinta. Ada N yang pernah abaikan. Nih yang pernah abaikan kamu di sini. Oke. Ini ada Q dan W, mantan yang pernah menyakiti. Makanya mungkin ini lebih kepada tepatnya mantan yang pernah menyakiti kamu, dia sudah mengkhianati kamu, menghargai orang ketiga, tapi dia ingin kembali ke kamu. Ya, kita akan lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu yang kuatnya apa. Ada Aries, ada Libra, ada Pisces, ada Gemini, ada Gemini lagi. Oke, itu zodiak ya yang kuat koneksinya dengan kamu. Kita melihat seseorang ini ya, hubungan ini memang sudah berakhir. Oke. Dan dia ternyata begitu merindukan kamu. Dia mulai mengejar kamu, dia merindukan kamu, dia tidak bisa hidup tanpa kamu ya. Dia akan baper lagi kepada kamu nih. Oke? Nah, jadi teman-temanku, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku semuanya. Apapun yang terbaca, semoga aja bisa membuat kamu terhibur jika tidak resonate ya. Jika tidak resonate ya, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.